Masih tingginya harga kebutuhan pokok mulai dari minyak goreng, cabai, bawang hingga beras di Surabaya berdampak pada operasional pengusaha rumah makan di Surabaya. Pemilik warung harus mengurangi jumlah bahan makanan agar produksi makanan lauk pauk dapat terus beroperasi dengan harga normal. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Cilmi Aldrianto Fani. Memasuki pertengahan bulan puasa, terpantau berbagai macam komoditas sembako di pasar ini masih mengalami peningkatan, terutama di Surabaya seperti cabai rawit yang tembus Rp120.000, terus ada juga bawang merah yang tembus hingga Rp40 hingga Rp45.000. Namun apakah meningkatnya atau tingginya harga kebutuhan pokok ini berdampak pada pelaku UMKM, terutama pengusaha makanan di Surabaya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pelaku usaha makanan yang ada di Surabaya untuk mengetahui apakah ada dampak yang signifikan terkait tingginya harga kebutuhan pokok bagi produksi makanan di Surabaya. Selamat pagi, selamat siang, Pak Edo. Selamat pagi. Ya. Pak Edo, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini apakah ada dampak dari tingginya harga kebutuhan pokok seperti cabai, terus ada juga bawang merah untuk rumah makan Bapak sendiri? Iya, sebenarnya ya terdampak banget sih. Masalahnya gini kan, pas bulan puasa di tahun ini memang sangat berat banget. Semuanya naik, cabai rawit, beras, bawang merah, semuanya naik itu. Bapak beli di pasar mana dan dapat harga berapa, Pak? Saya setiap hari itu belanjanya di pasar Keputaran Surabaya. Seperti bawang merah harganya mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Terus cabai rawitnya hampir 100 lah. Ya biasanya standarnya kan masih harga 35 atau 40. Terus berasnya sekarang kan naik lagi nih dari harga 375 sekarang hampir 400 per 25 kilo. Iya, warungnya. Itu untuk satu hari produksi di rumah makan Bapak membutuhkan berapa, Pak? Biasanya kalau puasa kemarin itu hampir 2 karung, sekarang nih agak merosot dikitnya, ada 1 karung gitu. Dampaknya, Pak, bagi rumah makan apa, Pak? Kalau mungkin bisa dijelaskan apakah produksinya dikurangkan atau mungkin harganya yang dinaikkan untuk para pembeli atau seperti apa, Pak? Ya pokoknya kalau masalah harga nggak bisa dinaikin gitu, kalau dikurang nggak bisa juga. Masalahnya kan kalau masakan ini harus seperti perempahnya harus stabil gitu, Mas. Ya seperti biasa gitu, cuman belanjanya jangan dikurangin. Keuntungan sendiri dari usaha makanan ada nggak, Pak, dampaknya sendiri? Apakah berkurang? Seperti apa terutama ini kan di bulan Ramadan yang tidak semua orang bisa makan di siang hari? Iya, kalau dampaknya mah kalau bulan puasanya ya biasa itu kan nggak stabil gitu, Mas, kecuali hari biasa itu. Harapannya, Pak Edo, ini untuk pemerintah biar bisa menstabilkan harga dari kebutuhan pokok ini seperti apa, Pak, bagi Bapak juga yang merupakan pengusaha di bidang kuliner? Ya kalau dapat semua barang ini diturunilah, dikontrol semuanya seperti daging, beras, rempah-rempah semuanya dapatkan diturun lagi lah seperti biasa itu. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri banyak sekali dampak yang didapatkan oleh para pelaku usaha kuliner begitu, terutama terkait tingginya harga kebutuhan pokok, dan diharapkan aktivitas atau kegiatan seperti pasar murah dan juga subsidi dari berbagai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat membantu meringankan bahkan menstabilkan harga dari kebutuhan pokok yang juga berdampak baik nantinya pada pengusaha kuliner di Surabaya. Alfian Rahman, Cilmi Aldrianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.